Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di dalam program SBS Sore Bersama Santri bersama saya Andi Resti Maharani dengan tema Wujudkan Literasi bersama Bangun Karakter Santri. Di dalam sore yang berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Tamu kita adalah orang nomor 1 di SMA Muhammadiyah 2 Balikpapan. Kira-kira siapa beliau? Beliau adalah Bapak Rendra Aradea selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Balikpapan. Assalamualaikum Bapak Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, lanjut gimana ini? Ya, jadi sesuai dengan tema kita pada sore hari ini tentang literasi nih Pak. Kalau saya memaknai literasi ini adalah tentang membaca dan menulis. Tapi mungkin Bapak memiliki pengertian atau makna yang berbeda tentang literasi dan mungkin Bapak juga punya pengalaman nih dalam dunia literasi. Boleh dong di-sharing-sharing ke kita. Iya, ini dunia literasi memang akhir-akhir ini di sekolah terutama lagi populer ya literasi. Zaman saya dulu mungkin istilah itu belum ada zaman saya sekolah. Tapi ya memang secara sederhana literasi sering dihubungkan dengan membaca, menulis, kemudian berhitung ya. Dan sebenarnya lebih luas yaitu untuk bagaimana kita bisa memecahkan masalah dalam kehidupan ya, lewat literasi itu. Jadi memang kalau istilahnya memang baru tapi sebenarnya hal yang lama ya. Hal yang lama, bahkan kalau kita yang akrab di dunia santri mungkin Ustadz sering mengatakan ya ayat pertama yang turun itu kan Iqra ya. Iya, betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan perintah untuk membaca. Kalau pribadi zaman dulu saya kecil belum ada internet ya. Belum ada Pak ya. Belum ada internet, belum ada Android, yang ada cuma buku. Iya, betul. Tapi ya itu larinya ke buku ya. Jadi kecil saya sudah alhamdulillah orang tua punya koleksi buku yang lumayan cukup banyak lah ya, nggak banyak, cukup banyak. Jadi saya SD sudah baca tafsir Al-Azharnya Buya Hamka walaupun nggak paham apa isinya. Iya. Baca. Ya itu kalau pengalaman pribadi kecil gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang membaca salah satu yang saya sukai sebenarnya. Oh, jadi salah satu hobi Pak ya? Ya mungkin bisa masuk hobi yang baca. Iya. Menarik banget Pak, tadi saya sudah menangkap satu kalimat Bapak bahwa literasi ini bisa membuat kita memecahkan masalah atas sebuah solusi. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak terkait literasi di sekolah kita terutama seperti apa Pak? Ya, literasi di sekolah kita sudah cukup baik ya untuk siswa-siswa. Dan kita akan terus tingkatkan di sekolah kita untuk kemampuan santri-santrinya, siswa-siswanya untuk literasi. Kita fasilitasi terus seperti itu ya. Mungkin kemarin kita juga sempat kerjasama ya dengan suara Kabarmu ya, Kabarmu.com ya. Kemudian berhasil menerbitkan sebuah buku ya. Iya. Itu mungkin program kita lanjutkan mungkin nanti di kelas-kelas untuk perpustakaannya bagaimana supaya lebih aktif sehingga mengundang minat para santri untuk terus membaca, karena membaca bagaimanapun mungkin orang akan mengatakan buku itu sudah kuno, tapi membaca itu tidak kuno. Iya, ya. Betul. Dan juga berarti sekolah mendukung full ya Pak untuk kegiatan literasi di sekolah ini terutama ya? Iya, insya Allah sekolah akan terus mendukung literasi dan terus dikatakan karena itu juga akan berdampak pada kualitas para santri atau pada lulusan santri dari SMA Muhammadiyah ini. Iya, benar banget Pak. Dan juga kalau saya nangkap tadi katanya Bapak, kita literasi meningkatkan kualitas para santri. Kita mengingat sekolah kita kan telah melakukan yang namanya AKM ya Pak ya? Yeah. Asesmen nasional. Nah, apakah literasi ini menjadi unsur penting dalam membangun karakter para santri? Ya, AKM mungkin itu hanya satu alat ukur ya yang dipakai oleh
Kemendikbud dalam hal ini pemerintah untuk mengevaluasi pembelajaran yang ada di sekolah ya. Maka yang dievaluasi itu kan dua ya, literasi sama numerasi itu. Numerik itu. Sehingga nanti kita, karena hasilnya belum tahu ya, belum tahu, mudah-mudahan nanti ada hasilnya, kita bisa melihat dari hasil itu mana-mana di sekolah kita kekurangan itu kita perbaiki, dan yang sudah baik mungkin ya kita pertahankan. Itu kalau dari hasil AKM sendiri. Tadi yang kedua apa? Apakah literasi ini bisa menjadi unsur membangun karakter santri gitu Pak? Justru itu. Literasi itu bisa membuat karakter ya, karena dengan membaca, dengan bergaul. Artinya membaca itu bergaul ya, bertukar pikiran bahkan dengan orang-orang yang mungkin berhasil dalam tanda kutip ya, dalam bidang apa aja. Kita bisa berdialog, melihat pola pikir, mungkin tinggal bagaimana apa yang dibacakan itu ya. Iya betul, apa yang dibaca. Apa yang dibacakan itu, apa yang dibaca. Kalau yang dibacanya yang baik-baik, insya Allah itu karakter akan menjadi karakter yang baik. Iya betul. Baik. Ya tidak harus yang berat-berat, mungkin kayak bisa ya yang novel apa segala. Tapi terus kalau itu menjadi kebiasaan, insya Allah nanti membaca buku yang lebih tanda kutip berat juga akan terbiasa ya. Nah, Pak Santi, yang paling pertama adalah biasakan membaca. Biasakan membaca. Ya benar. Jadi buku yang kita baca itu bisa menggambarkan siapa kita gitu Pak ya? Ya, bisa. Bisa ya? Bahkan bisa membangun karakter kita kan. Iya, bisa membangun karakter kita. Nah, selanjutnya nih Pak, saya jadi penasaran, Bapak ini apakah memiliki gambaran ke depan terkait peningkatan dan pengembangan literasi terutama di sekolah kita? Ya, tadi sudah sampaikan kita akan coba terus tingkatkan literasi ini ya. Jadi kayak perpustakaan kita coba aktifkan lebih baik lagi ya, kita cari buku-buku selain buku-buku pelajaran yang textbook ya, yang kan, tapi mungkin kita juga tambah koleksinya dengan buku-buku yang lain yang bukan textbook supaya lebih menarik pada santri. Kemudian medding, saya sudah mesan, sudah akan kita pasang setiap kelas akan ada medding. Jadi tinggal bagaimana nanti para siswa terutama dikoordinir oleh IPM bisa mengisi medding itu ya, setiap kelas. Selain medding yang ada di sekolah tentunya. Ya belum datang pesanannya. Ya jadi mohon bersabar ya untuk para santri-santri di Mujahidin. Iya, menarik untuk di santrinya Pak. Kan santri ini identik dengan kurang update tentang dunia luar. Kira-kira bagaimana Pak caranya Bapak supaya kita yang santri-santri ini melek informasi, tahu kejadian di luar seperti itu? Ya mungkin kalau untuk update dalam arti waktu ini juga ya santri memang agak terkurung ya. Oh iya betul. Kurung dari informasi di luar yang update dalam arti hari ini, karena memang santri biasanya bukan dikurung ya, dibatasi informasi dari luar untuk informasi itu. Tapi kan informasi itu yang literasi yang kita baca tidak hanya untuk yang update dan terkini. Kita bisa juga mungkin membaca tulisan orang, pemikiran orang, itu kan akan lebih baik ya. Tentu informasi dalam arti berita terkini juga itu perlu, tapi biasanya di dunia santri memang informasi dari luar terbatasi. Itu mungkin untuk orang-orang untuk santri terbiasa bisa untuk ke lab komputer ya. Lab komputer. Hal-hal, tapi itu hal-hal dibatasi juga. Ketika untuk hal-hal yang memang perlu pelajaran penting itu bisa kita izinkan, tapi bukan juga untuk yang lain. Apalagi sekarang masih dibatasi untuk penggunaan. Sekarang warnet pun dibatasi sementara karena dalam kondisi ini. Mungkin nanti akan kita buka. Ya, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan. Jadi di perpus itu bukan hanya buku tapi juga ada komputer yang terhubung dengan internet ya. Nah,
Ya, Insya Allah itu alhamdulillah. nanti tahun-tahun depan mudahan kondisi kita normal ya, Amin, 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 amin. pasca pandemi ini sehingga itu bisa terwujud untuk itu. Ya, semoga bisa terrealisasikan Ya, dengan cepat Pak mudah-mudahan ya. gitu. Mudah-mudahan. Nah, dengan adanya program ini Pak, SBS Sore Bersama Santri, Ah, bagaimana nih harapannya Bapak untuk kita-kita yang ada di sini, terutama di belakang layar seperti itu? Ya, ini SBS atau acara-acara ini kan dibentuk untuk kreativitas santri juga, Iya. ya kreativitas menyalurkan bakat juga di bidang-bidang ini. Dan kita juga sekarang tidak yang namanya rekaman itu bukan hanya tertulis, juga ada audio visual ya. Iya. Benar. Bahasa orang sekarang kan jejak digital itu lebih lama dan lebih Lebih abadi. lebih abadi ya. Itu ini perlu diteruskan ya, dikembangkan kan, untuk dunia. Mungkin nanti dibimbing oleh guru jurnalistik bagaimana acara ini bisa menjadi seperti Highlight. highlight atau karya dimasukkan dalam karya jurnalistik gitu ya. Oh, Karya jurnalistik yang tentu punya kode etik dan punya batasan-batasan tertentu itu sesuai dengan jurnalistik yang ada. Oh iya, siap Bapak. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan tentang literasi seperti apa, Bapak sudah menceritakan pengalaman Bapak seperti apa, dan bahkan saya baru tahu bahwa ternyata literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis teman-teman. Membaca dan menulis. Jadi literasi itu bagaimana kemampuan kita untuk memahami apa yang kita baca seperti Bapak bilang tadi, kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan tersistematis. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rendra yang sudah memiliki kesempatan hadir di studio muju.com, dan terima kasih kepada para teman-teman yang sedang menonton program kami ini. Bersama saya Andi Resti Maharani, pamit undur diri. See you next week. Billahi fisabilil haq, fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi